ala kulli biladin yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah li izhari hadzal din fil alam. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, kalian satu-satunya negara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah pertarungan babak final. Yang kita hadapi adalah Zionis Yahudi yang menjadi anak cucu babi dan kera, anak cucu menjadi hamba iblis dan dajjal. Yang kita pertaruhkan bukan hanya nama baik para nabi dan rasul, bukan hanya reputasi Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, tetapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai Tuhan kita. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok makhluk yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Ada satu komunitas yang melakukan observasi, penelitian. Dia mencek bagaimana penguasaan rukun Islam dan rukun iman, sakofahnya anak-anak kita. Ini anak-anak usia SMA. Mereka ditanya tentang rukun Islam. Kira-kira jawabannya seperti apa? Nah, kita lihat. Bagaimana mereka akan membumikan Islam menjadi karakter, bagaimana mereka akan membumikan Islam menjadi sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, kalau konsepnya saja mereka tidak paham dan tidak hafal. Nah, ini kesalahan siapa? Kita mesti mereorientasi kembali, melihat kembali kurikulum pendidikan anak-anak kita. Saya 11 tahun mengajar Bapak Ibu di sebuah lembaga pendidikan, sempat juga mengajar di kampus-kampus untuk pendidikan luar kampusnya, untuk mentoringnya. Ya, saya jenuh Bapak Ibu. 11 tahun saya bergelut di dunia pendidikan, jenuh dengan sistem pendidikan kita. Karena sistem pendidikan kita cenderung membawa kita pada sistem hedonis, materialis, yang menjadi cari dunia, dunia, dan dunia. Tidak memperhatikan bagaimana konsep peradaban, pembentukan peradaban ke depan. Ini yang saya khawatirkan. Maka saya keluar dari sebuah lembaga pendidikan. Ini sekali lagi kita orientasi hasil dari pendidikan kita, terutama pada putra-putri kita. Ini ada satu kegiatan di sebuah sekolah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini mohon maaf suaranya saya perdengarkan untuk memahami ini kegiatan apa. Berkerudung, berhijab. Tetapi perilakunya apa yang dia lakukan? Apakah ini merupakan bagian dari izah dan kemuliaan anak-anak generasi Qurrata A'yun, generasi umat Islam? Bukan Bapak Ibu. Sejak seusia ini mereka tidak mengenal hijab. Lalu bagaimana mereka ke depan? Ini orientasi bagi kita sebagai orang tua. Saya lihat bagaimana mereka pendidikan. Nah, jika pada akhirnya sistem semacam ini dibiarkan, tidak ada upaya bersama untuk memperbaiki, maka yang terjadi adalah kehancuran Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satu contoh kehancuran dari generasi muda kita. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang
Dan apa yang tadi saya perlihatkan itu para ulama sepakat merupakan tanda-tanda akhir zaman, tanda telah dekatnya kiamat kepada umat manusia. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kembalilah pada pangkuan Al-Quran dan Sunnah. Kembali pada pangkuan Al-Quran dan Sunnah. Ini hanya sekira saja. Ini kasus Bapak Ibu juga. Akhirnya ini yang terjadi. Ya, nauzubillah subhanallah. Ada satu pandangan yang baik dari praktisi pendidikan dan beliau juga ahli sejarah dan informasinya singkat tapi cukup bermanfaat buat kita sebagai langkah awal bagi kita untuk menghisap, berintrospeksi proses pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Pendidikan kita, cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter dengan pinter, nggak karena bukan konsep Nabi. Kalau konsep Nabi itu subhanallah singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, tinggal nggak berani, kerja masih nyari. 22 tahun, mohon orangnya jadi sultan. 23 tahun, Umar Abdul Aziz jadi gubernur. 17 tahun anaknya Umar Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri. Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima. Abdul bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara. Kekhilafah Umar bin Khattab. Kita di 22 tahun masih baru lulus S1 bingung. Jauh. Mari kita pikirkan ulang. Ada pola hidup kita yang salah, ada keseharian kita yang salah. Dari itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi. Waktu kedua waktu belajar sama sahabat. Waktu yang paling panjang dari situ terjadi banyak hal, terjadi peristiwa, ilmu tentang ajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan, belajar itu semua. Disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ. Ya, itu satu komparasi dan juga suatu pemandangan tentang apa yang terjadi pada sistem pendidikan kita di anak-anak. Bapak Ibu sekali lagi ini diskusi Bapak Ibu. Inginnya saya menjanjikan atau kita membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kurikulum yang bagus untuk mendidik anak-anak kita. Saya bukan pakar pendidikan, tapi mungkin saya cinta juga pada pendidikan. Ikut pendapat dulu di dalamnya selama 11 tahun. Dari guru honorer menjadi wakil kepala sekolah Bapak Ibu. Tapi saya jenuh, akhirnya saya keluar. Maka saya lebih kepada ke masjid. Betapapun ini berat bagi saya, tapi ini harus saya lakukan. Jika ini memang menjadi suratan kehidupan saya akan mencarinya sampai akhir hayat saya. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu pemandangan yang cukup bagus sebagai langkah perbaikan diri. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik ini satu dari imam madzhab. Dia kemudian madhabnya dikenal dengan madhab Maliki. Beliau putra terbaik dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah tadi. 125 putranya Anas bin Malik semuanya jadi ulama. Ya, luar biasa. Semuanya penghafal Quran. 125, hebat pendidikannya. Ya, kita punya anak berapa? Maka semuanya jadi ulama, semua menjadi penghafal Quran. Nah, ini tugas kita juga. Nah, beliau memberikan satu nasihat pencerahan bagi kita. Bagaimana cara kita memperbaiki kehidupan generasi muda hari ini. Rasulullah beliau mengatakan, "Lan tasluha amru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha." Tidak bisa umat terakhir ini dibereskan melainkan dengan cara bagaimana umat terdahulu dibereskan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita lihat ketika Rasulullah diutus bangsa Arab dalam kondisi bagaimana? Jahiliyah. Indikator jahiliyah mereka setidaknya ada 4. Yang pertama, inhirafuhum anit tauhid. Mereka menyimpang dari tauhid. Mereka tidak lagi mendengar Allah sebagai Tuhannya. Mereka menyembah berhala. Mereka menjadikan berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri sebagai Tuhan. Yang kedua, ad-dunya ibtigha'uhum. Orientasi hidup mereka dunia. Yang ketiga, intisyarul ma'asi, kemaksiatan di mana-mana. Dan yang keempat, al-ikhtilaf wal iftiraq bainahum, perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Perselisihan dan perpecahan di antara mereka. 4 hal ini adalah indikator jahiliyah pada masa Rasulullah SAW diutus. Ada tidak 4 hal ini pada kehidupan kita hari ini? Ada. Yang pertama, manusia menyimpang dari tauhid terjadi? Ada Bapak Ibu. Kalau waktunya panjang saya buktikan. Yang kedua, dunia menjadi orientasi hidupnya. Ada. Maksiat di mana-mana. Ada. Perpecahan dan perselisihan di tengah umat Islam. Ada. Berarti kita sekarang ada dalam kondisi jahiliyah. Apalagi tadi ulama-ulama kita lihat wafatkan Allah. Maka apa yang kita lakukan? Lihat bagaimana cara Rasulullah memperbaikinya. Dengan apa memperbaikinya? Al-Quran.
kembalilah kepada Al-Quran. Inilah yang membuat Rasulullah mulia, padahal dulunya mereka jahiliyah. Para sahabat dulu mereka menyembah berhala, mereka memakan harta yang haram, mereka memakan homer, mereka memakan bangkai, mereka mengoordinasi, bahkan mereka menyembah berhala, mereka berzina, mabuk-mabukan, jahiliyah. Tapi bayangkan, dalam tempo 23 tahun mereka menjadi khairul ummah. Betul? Kuntum khairul ummah. Pertanyaannya, dengan konsep apa Rasulullah merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairul ummah kalau bukan dengan kitab suci ini? Betul? Dengan kitab suci ini Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu yang mata Allah. Haji, Pak atas mohon maaf saya izin berdiri Bapak Ibu. Boleh izin berdiri Bapak Ibu? Mohon maaf saya berdiri. Agak pegal saya dulu. Saya pernah jatuh Bapak Ibu berkali-kali. Pernah jatuh ke bawah sumur dan juga dari lantai, dari atap ke bawah. Ini agak retak, jadi kalau duduk terlalu lama saya merasakan sakit. Bapak Ibu yang mata Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, hidup kita ini di dunia ibarat pertandingan, ibarat perlombaan. Betul? Pernah mendengar ayat membaca itu? Jika berbicara tentang perlombaan atau pertandingan, babak yang ditunggu-tunggu, babak semifinal, babak penyisihan atau babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu? Seru. Apalagi? Kenapa babak final yang ditunggu? Babak final itu babak penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul? Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kira-kira pemainnya yang terbaik apa yang cadangan? Yang terbaik. Lumpakah kita pertarungan antara hak dan batil yang dimulai sejak Nabi Adam melawan iblis yang bernama Ajazib, yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya sampai Rasulullah memperjuangkannya. Mereka berdarah-darah demi mempertaruhkan antara hak yang melawan kebatilan. Hari ini sampai pada babak final. Sementara kita bukan nabi, bukan rasul, kita tidak lebih baik daripada sahabat. Apa modal kita untuk menjadi lebih baik? Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda begitu. Tapi sebelumnya saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, hebat mana kita dengan para sahabat dilihat dari iman Islam ini? Sahabat, yakin? Berapa persen Pak yakinnya Pak? Bu, hebat siapa kita dengan Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab itu adalah sahabat Rasulullah yang dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil sahabat Umar bin Khattab. Pertanyaannya, kita dipanggil dari surga mana? Baik, Bapak Ibu, masih lanjut ya? Baik. Ada dua sesi Bu, sesi ini dan sesi tentang Palestina. Mohon Bapak Ibu bertahan, nanti saya akan membahas tentang Palestina. Boleh Bapak Ibu? Dan ini adalah orientasi yang harus kita bangun. Visi misi kita ke depan bukan hanya membangun bangsa kita, tapi menyelamatkan dunia. Bagaimana cara menyelamatkan dunia? Dimulai dari Palestina. Kenapa harus Palestina? Lihat Israel. Israel ingin menguasai dunia dan mereka menguasai Palestina dulu. Karena siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Allahu Akbar. Baik. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang tadinya jahiliyah, tapi begitu masuk Islam, dia menjadi orang termulia setelah Rasulullah SAW. Beliau masuk surga tanpa hisab dan beliau dipanggil dari semua pintu surga. Hebat ya? Umar bin Khattab separuh dari Abu Bakar. Tadi bukan Umar bin Khattab, Abu Bakar maksud saya. Abu Bakar nomor 1. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kualitas iman Islamnya Umar bin Khattab separuh, setengah dari kualitas imannya Abu Bakar. Betapapun demikian, Umar ditakuti sama iblis. Suatu hari Umar berjalan dari arah sana. Tiba-tiba iblis ada dari arah sana. Rasulullah menyaksikan. Rasulullah melihat Umar, belum lihat Rasulullah. Tersenyum Rasulullah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kenapa Anda tersenyum ya Rasulullah? Aku tadi melihat Umar berjalan dari sana. Tanpa Umar sadari, iblis berjalan dari arah sana. Begitu iblis melihat Umar, iblis lari tunggal belakang. Iblis berpapasan ketemu dengan Umar yang lari
iblis. Lah kita pulang kajian berpapasan dengan pocong. Pocong. Ada yang putih. Bro, apa itu putih, bro? Siapa yang lari duluan? Umar bin Khattab. Luar biasa sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum? Mukmin manakah yang terbaik imannya bagi kalian? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah, humul ladina a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah, mukmin yang menakjubkan imannya bagi kami. Lah, tidak. Bukan malaikat ya Rasulullah, bukan. Kaifa yu'minuna wa hum inda rabbihim? Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sekeliling Allah kan? Bertasbih kepada Allah. Wajar mereka beriman. Mereka dekat dengan Allah. Ya. Antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rasul. Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul? Bukan. Lasna. Bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman wahyu diturunkan kepada kami? Wajar kami beriman. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Siapa orang yang paling menakjubkan imannya? Nahnu ya Rasulullah ashabu, kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda. Bukan. Di dalamnya ada Abu Bakar tidak? Ada Umar tidak? Tapi Rasulullah bilang bukan kalian umat yang terbaik imannya. Allah. Sehebat itu Abu Bakar Umar dikatakan bukan yang terbaik imannya. Maka para sahabat balik bertanya pada Rasulullah, "Famanil ladina ajaba ilaina imanuhum ya Rasulullah?" Lalu siapakah yang paling menakjubkan imannya bagi kami? Siapa Bapak Ibu? Alladzina yuhayyuna min ba'dikum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kalian adalah mereka yang hidup di akhir zaman. La yaltahiquna bi wa la bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak bersejaman dengan kalian wahai sahabatku. Wa yajiduna suhufan. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Itulah yang terbaik imannya. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, ada yang pernah ketemu Rasulullah di sini? Ada yang pernah mimpi ketemu Rasul? Ada yang sejaman dengan sahabat? Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari kitab suci ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari kitab suci ini? Betul? Dari mana kita tahu Rasulullah adalah Nabi dan Rasul kita kalau bukan dari kitab suci ini? Betul? Inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik. Allahu Akbar. Inilah kenapa Rasulullah SAW menyatakan rumusan yang paling baik dan cuma satu-satunya yang terbaik untuk memperbaiki peradaban manusia yang telah carut marut ini adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Inna Allah yarful bihadal kitab aqwaman wa yadhabi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan satu kaum, satu bangsa dengan kitab ini. Ketika kitab ini diyakini, ketika kitab ini diimani, ketika kitab ini diamalkan dan didakwahkan, maka dia akan mulia. Lihat para sahabat. Sebentar lagi kita lihat buktinya Bapak Ibu. Dengan ini Rasulullah menguasai dunia. Dan dengan sunnahnya Rasulullah contohkan bagaimana mengamalkan kitab suci ini. Betul kan demikian? Baik Bapak Ibu. Nah, inilah kurikulum pendidikan anak-anak kita. Saya inginnya nanti memulai Bapak Ibu, tapi waktu kita tidak cukup. Mungkin khusus nanti untuk ibu-ibu, pendidikan untuk anak kita dimulai sejak kapan? Nanti kita bahas. Dan ini yang hilang dari kurikulum pendidikan umat Islam. Baik Bapak Ibu, dan apa yang terjadi ketika Rasulullah mendidik peradaban dengan Quran? Ini buktinya Bapak Ibu. Inilah hasil. Masih ada waktu Bapak Ibu? Lanjut.
Setelah sekian lama peradaban manusia ada pada masa yang sunyi, gelap, jahiliyah. Puncaknya terjadi pada tahun 610 Masehi. Sebuah tahun yang sangat signifikan, sangat pas, sangat cocok untuk perubahan peradaban manusia di pagi hari. Dimulai dari Gua Hiro ini. Maka dipandanglah, dilihatlah ada sesuatu yang perlu dilakukan secara penting, secara darurat, harus segera dilakukan untuk merubah peradaban manusia. Maka kemudian turunlah 5 wahyu pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akram. Setidaknya 5 ayat pertama tadi mengandung 3 titik tolak peradaban. Yang pertama, faith in God, percaya kepada Allah. Yang kedua, love for humanity, cinta kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, ayat pertama al-ilmu. Yang pertama al-ilmu, ilmu. Yang kedua, faith in God, percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, love for humanity, cinta pada sesama manusia. Dengan 3 pilar peradaban inilah Rasulullah mulai bertahap merubah peradaban jahiliyah. Perlahan tapi pasti hasilnya mulai terasa. Muncul pribadi-pribadi pilihan. Muncul Abu Bakar, muncul Ali bin Abi Thalib, ada Khadijah sebelumnya, muncul Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Hasilnya terlihat mereka memiliki potensi yang luar biasa. Maka kemudian Allah perintahkan cahaya Islam ini disebar melalui lautan, melalui berbagai macam negara, didakwahkan untuk diamalkan. Maka muncullah pendidikan-pendidikan di masa sahabat pada saat itu. Muncullah madrasah-madrasah pertama di zaman para sahabat. Apa itu? Kita lihat ada There are no different races in Islam. Allahu Akbar. Saya salah biji. Muncullah madrasahnya Zaid bin Harisah, mengajarkan tentang tidak ada rasis di dalam Islam, tidak ada apartheid di dalam Islam. Kulit putih tidak lebih mulia dari kulit hitam, sama kita di hadapan Allah. Ini salah satunya diajarkan para sahabat, di antaranya oleh Zaid bin Harisah. Kemudian sebentar Bapak Ibu sekalian, error Bapak Ibu. Dan kemudian ada Bilal bin Rabah. Di balik hitam kulit Bilal bin Rabah ada mutiara yang indah luar biasa. Bapak Ibu tahukah kita, ternyata Bilal bin Rabah adalah sahabat yang mengajarkan matematika. Bilal bin Rabah adalah sahabat yang mengajarkan matematika dan pengetahuan alam kepada para sahabat, Bapak Ibu. Luar biasa. Dan apa yang terjadi 100 tahun kemudian? Ini yang terjadi 100 tahun kemudian, Bapak Ibu. Ya, terjadinya perubahan yang luar biasa dahsyat, Bapak Ibu, di masa para sahabat. Sepeninggal Rasulullah SAW, apa yang dibutuhkan dunia, Islam menyajikannya, Bapak Ibu. Mohon tadi ada error Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak Ibu Allah, ini saya perlihatkan kembali tayangannya. Perlahan tapi pasti Islam mulai mewarnai dunia. Kejahilian mulai tersingkap dari permukaan dunia, Bapak Ibu. Ya, bermula dari Al-Quran. Rasulullah hanya mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Ya, Rasulullah menerima wahyu dari Allah, difahami, diamalkan, didakwahkan. Dan ini yang terjadi.
a white man superior to a black. All return equally to God. Unless you desire for your neighbor, Jawab bin Abi Thalib you desire for yourself. mengajarkan tentang cinta kepada sesama kaum muslimin, love for humanity, sesama manusia. Tidak disebut muslim jika dia bisa tidur dengan nyenyak karena kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena The lapar. ink of a scholar is holier than the blood of a martyr. A man reading is handsome in the sight of God. So learn to read. And when you have learned, teach. Maka apa yang terjadi seperti Rasulullah SAW 100 tahun kemudian, 1 abad kemudian, dunia jatuh pada kepangkuan kaum muslimin. Cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia. Apapun yang dibutuhkan dunia, Madinah menyediakannya. Ketika dunia membutuhkan pakar ekonomi, ada Abdurrahman bin Auf di Madinah, ada Utsman bin Affan. Ketika dunia membutuhkan pakar hukum dan politik, ada siapa? Mu'ad bin Jabal. Membutuhkan pakar perang, ahli strategi perang, ada siapa? Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas yang makamnya sampai di Cina. Inilah sumbangsi Islam terhadap peradaban, Bapak Ibu. Padahal tadinya gelap. Berangkat dari Al-Quran, diajarkan 3 titik tolak peradaban manusia. Knowledge about God, ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal manusia, knowledge about human being. Mengenal dunia, knowledge about the world. Dan apa yang terjadi? Revolusi ilmiah pun terjadi, mewarnai dunia, berkembang menjadi lebih baik. Ini adalah ilmuwan pertama di dunia. Bukan orang barat, ilmuwan pertama di dunia, umat Islam. Siapa? Ibnul Haytham. Di depan saya ada banyak kamera, di HP kita ada kamera, betul? Kamera itu bahasa Arab, komroh. Yang membuatnya bukan orang barat, tapi orang Islam yang sejak kecil di bawah 10 tahun hafal Al-Quran, hafal dan faham rukun iman dan rukun Islam. Siapa? Ibnul Haytham. Dialah yang melakukan penelitian tentang pencerminan bayangan. Dia menciptakan lensa pertama di dunia, lensa obsikuler yang ada pada kamera kita, yang membuat sebagaimana sistem pencerminan bayangan. Belajar dari mana Al-Quran membahas tentang mata kita. Di bidang matematika ada Al-Khawarizmi. Dialah penemu angka 0 yang menemukan konsep matematika dan aritmetika. Kita punya hutang budi kepada Al-Khawarizmi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafal Quran di bawah 10 tahun. Tapi dunia barat mengambil ilmunya, diganti namanya menjadi algoritma. Siapa yang tahu kalau beliau bernama Al-Khawarizmi? Banyak sekali Bapak Ibu tokoh-tokoh di sini, Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu bertahan ya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Jam 10 nanti saya serahkan kepada tim untuk membahas tentang Palestina. Di bidang teknik ada Al-Jazari. Beliau di usia muda menciptakan robot pertama dan mesin piston yang digunakan di kereta api trailer. Di bidang kedokteran, ini dia. Di bidang kedokteran ada Ibnu Sina. Beliau menjadi dokter pertama di dunia di usia para remaja kita galau dan tawuran. Berapa tahun? 18 tahun. Menjadi dokter pribadi Khalifah Ma'mun bin Harun al-Rasyid. Di usia 20 tahun kurang lebih, kalau tidak salah, beliau membukukan konsep kedokteran pertama di dunia. Menjadi sebuah kitab yang berjudul Qanun at-Tibb, Masterpiece of Medicine. 500 tahun dipelajari di dunia barat. Diciptakan oleh seorang pemuda berusia 18 tahun dan atau 20 tahun. Bapak Ibu, apa rumusannya? Rumusannya, kurikulumnya kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berdoa. Bapak Ibu, perjuangan kita ke depan sangat berat. Yang kita butuhkan bukan hanya untuk merubah negara kita, menyelamatkan negara kita saja, tapi kita punya tanggung jawab besar. Apa itu? Menyelamatkan Palestina. Kenapa Palestina harus diselamatkan Bapak Ibu? Karena Palestina adalah jantung dunia. Palestina, menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Bapak Ibu, di Palestina inilah terdapatnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa.
Ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan ke dunia, dari rahimnya Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW, dari rahimnya, dari kemaluannya, keluar cahaya seperti fokus itu, memperlihatkan keindahan Palestina. Kenapa Israel ingin menguasai dunia terlebih dahulu menguasai Palestina? Karena Palestina jantung dunia. Dia menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Israel menguasai Palestina lebih dulu. Mereka paham. Dan siapa yang menguasai Palestina? Siapa Israel yang dimaksud? Mereka yang menghambakan diri kepada iblis dan dajjal. Siapa mereka, Bapak Ibu? Saya minta izin untuk memperlihatkan. Ini mereka, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang luput barangkali dari pengamatan kita selama ini. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Maka dunia baru, maka negara-negara di dunia adalah shadow government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa? Simbolnya ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas Ustaz, kis. Aduh, Ustaz gimana dong, apa saya harus hadap lagi? Ya, sini hadap lagi, sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Mereka sekarang sedang bereuphoria. Mereka sedang senang. Kenapa demikian? Karena tanda Tuhan mereka, Mesias bagi mereka, Al-Masih bagi mereka, Mesias bagi Yahudi, Al-Masih bagi Nasrani, tapi Dajjal bagi kita. Kenapa mereka sedang senang sekarang? Karena tanda dia, sosok yang ditunggu-tunggu akan datang, sudah muncul. Apa tandanya, Bapak Ibu? Ini dia tanda. Years we've been waiting for a perfect red heifer. You know, people think that finding a real red heifer is impossible. But the truth is, there are thousands of red calves throughout the world. Ini bukan keyakinan kita, tapi keyakinan musuh-musuh kita, bangsa Zionis Yahudi. Mereka yakin bahwa Dajjal yang mereka tunggu-tunggu, Mesias Tuhan mereka yang tunggu-tunggu akan datang, ditandai dengan lahirnya seekor sapi yang bersih semuanya dan warnanya merah seperti ini. Mereka berkeyakinan sapi inilah yang akan mereka persembahkan kepada Dajjal ketika Dajjal datang. Ya, maka mereka harus segera menciptakan istana bagi Dajjal. Istana apa yang mereka maksudkan? Apalagi kalau bukan Masjidil Aqsa. Ini yang mereka maksudkan, Masjidil Aqsa. Tidak ada artinya dunia tanpa Palestina. Memang benar. Dan tidak ada artinya Palestina tanpa Yerusalem. Itu kata Yahudi. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa Solomon Temple. Maka mereka berupaya sampai hari ini membuat terowongan, Bapak Ibu. Ini Masjid Al-Maqdis yang ada di dalam alun-alun Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun, Bapak Ibu. Dan ini akibat kita yang pertama. Bapak Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menguasai Palestina, maka dia harus menguasai Masjidil Aqsa. Zionis Yahudi membangun terowongan di bawahnya. Tujuannya apa? Jika nanti ada gempa 6 skala Richter saja, hancur kiblat yang pertama. Dan jika ini terjadi, mereka akan segera menggantinya dengan Solomon Temple. Seperti apa Solomon Temple yang mereka maksudkan? Bapak Ibu dimati Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita jika kita tidak sempat berjuang untuk membelanya. Inilah ambisi mereka menghancurkan kiblat yang pertama, Masjidil Aqsa.
kita Bapak Ibu. Boleh dilanjut Bapak Ibu? Boleh ya? Lanjut Bapak Ibu. Ini dia. Sampai hari ini tidak pernah ada 300 terowongan mereka buat. Tujuannya apa? Akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan mereka ganti dengan Bait Solomon. Ini ganti yang akan mereka siapkan. Dan inilah istana Dajjal yang berkapalan. Sekali lagi Bapak Ibu, pertarungan antara hak dan batil hari ini adalah pertarungan penentuan siapa yang menang antara pasukan Allah dengan pasukan syaitan. Al-asiratul yawm, al-asiratul bainal haqqi wal batil, bainal hizbullah wa hizbus syaitan. Antara pasukan Allah dan pasukan syaitan. Maka mereka yang berjuang di titik persatu di golongan Allah bukan hanya mempertaruhkan nama baik para nabi dan rasul, bukan hanya mempertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai sebaik-baiknya nabi, tapi mempertaruhkan nama baik Allah sebagai Tuhan kita. Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan Dajjal, yang tidak keluar di zaman Rasulullah dan para sahabat, tetapi keluar di zaman kita. Terbayang tidak Bapak Ibu? Dan itu sepertinya tidak lama lagi. Dan Allah percayakan itu kepada kita. Dan titik kunci kemenangannya apabila kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Sekali lagi Bapak Ibu, mereka akan segera menghancurkan kiblat kita yang pertama. Kita didemokrasikan dengan berbagai macam isu-isu dalam negara kita. Dibikin isu dengan isu pandemi, isu FPI, isu apapun Bapak Ibu. Padahal kita lupa dengan perjuangan kita yang sesungguhnya. Peradaban yang harus kita bangun adalah peradaban yang harus kita tujukan untuk mempertahankan ini. Karena inilah titik tolak kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Mekah bagi Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, Madinah bagi titik tolak bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul Ibrahim. Maka Masjidil Aqsa adalah titik tolak kebangkitan Islam bagi Imam Mahdi. Maka saya yakin Israel tidak akan pernah berhasil menghancurkan kiblat kita dan tidak akan pernah berhasil mendirikan Solomon Temple, istana bagi Dajjal mereka. Kalau ini tegak, inilah yang akan baik, yang akan terjadi. Mereka menguasai dunia. Simbol ini adalah simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga berkuda. Betulkah demikian? Saya butuh 2 jam untuk membahasnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, inilah pertarungan akhir zaman. Dan yang akan Allah pertaruhkan adalah generasi terbaik yang dibangun dan dibentuk dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Bapak Ibu, satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Bapak Ibu, tapi sebelum saya sampaikan kabar gembira, iblis dan Dajjal menuntut Israel untuk segera melakukan percepatan, menghancurkan kiblat kita yang pertama dan menggantinya dengan Bait Solomon. Maka apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Mereka membantai saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kitab pertama umat Islam, tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan. Kota ketiga yang diberkahi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta dijadikan anak jihad fi sabilillah. Ini Al-Quds telah ditabrak oleh Jalil Rahmatullah alaih, telah diyahunikan dalam serangan, dibantai, diusir, disiksa, bahkan Masjid Suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Tubuhlah tidak saja untuk berjihad, gelar perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. المسلمين هنا تبايع، وتمت المقامات هنا تغيب.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemandangan yang terjadi di Palestina, termasuk apa yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri ketika saya berada di sana. Ketika kami dalam perjalanan menuju ke Al-Khalil Hebron, di sana kami menyaksikan di dalam bus kami yang berjalan, orang-orang Yahudi membantai menembak seorang pemuda Palestina. Ini kejadian dulu. Kami tidak bisa turun dari bus. Kami dihalangi oleh dinasihati oleh tom leader kami. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Saat itu saya tidak kuat, saya minta sampai saya harus terpancing untuk turun dari kendaraan, dari bus. Untuk bilang kita mbak, Ustaz jangan Ustaz. Ustaz turun, kita tidak akan pernah bisa pulang. Mereka seperti itu sudah dijamin surga Ustaz. Karena mereka siap bertahan, mereka siap dibantai, mereka siap berkorban harta dan nyawa demi menyambut menyongsong kebangkitan Islam. Mereka tahu penderitaan mereka bertahan di Palestina itu menjadi pengorbanan, bukti cinta mereka pada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang akan menjadi nilai jual mereka untuk mendapatkan syafaat dan surganya Allah. Lalu apa yang kita berikan? Lalu apa yang kita korbankan untuk memerdekakan mereka? Bapak Ibu, lupakah kita? Saya kecewa, pernah saya merasa kecewa menjadi seorang warga negara Indonesia. Karena saya merasakan Indonesia dari tahun ke tahun seperti ini, dan saya merasakan negara kita belum pernah merdeka. Tapi pada akhirnya saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Saya membaca sebuah hadis seperti ini Bapak Ibu. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku akan melipatkan bumi ini untukku. Allah melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan pusaka merah, putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha masawaliya minha, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia sebelum hari kiamat. Artinya Islam akan kembali bangkit, kembali menguasai Maroko hingga Merauke. Betul? Betul Bapak Ibu? Dan itu Rasulullah sebutkan setelah Rasulullah menyebutkan merah dan putih. Allahu Akbar. Apakah Rasulullah menyebutkan Indonesia dalam hadis ini? Tidak. Apakah merah putih dalam hadis ini berarti Indonesia? Belum tentu. Tapi saya bertanya kepada syekh-syekh yang saya temui, guru-guru saya. Sehabis salat subuh saya bertemu dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau ketua Logiatul Ulama Palestina. Kami salat subuh di Masjid Kibli, satu masjid dari area Al-Aqsa. Kepada beliau saya tanyakan bagaimana pendapat Syekh. Kaifa ra'yukum an hadzal hadis? Bagaimana pandangan Anda tentang hadis ini? Apakah mu'alaqah bain hadzal hadis bi biladina? Apakah ada keterkaitan antara hadis ini dengan bendera kami? Bendera kami merah putih, Syekh. Salat asar kami diimami oleh Dr. Yusuf Abu Sulaiman. Beliau satu dari 4 imam besar Palestina, Masjid Al-Aqsa. 2016, Dr. Abu Bakar Al-Wawidah mengimami kita salat berjamaah tarawih di Jogokaryan. Mereka ini kita tanya pandangannya tentang hadis merah putih. Apa jawaban mereka? Ala kulli biladin yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lam yahtarakumullah li izhari hadzal din fil alam. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, kalian satu-satunya negara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah pertarungan babak final. Yang kita hadapi adalah Zionis Yahudi yang menjadi anak cucu babi dan kera, anak cucu menjadi hamba iblis dan dajjal. Yang kita pertaruhkan bukan hanya nama baik pada Nabi dan Rasul, bukan hanya reputasi Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, tetapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah
sebagai Tuhan kita. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok makhluk yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Maka pasukan yang berjuang di sana adalah pasukan yang terbaik. Bayangkan, mereka percayakan itu kepada kita Indonesia. Kalau mereka berkorban nyawa dan harta menunggu kehadiran kita, lalu apa yang kita korbankan? Apakah kita akan berdiam diri hanya dibikin sibuk dengan urusan dalam negeri? Kita lupa pada tugas mulia, tugas suci sepanjang peradaban manusia. Pertaruhan kemanusiaan sebagai makhluk yang terbaik ada di pundak kita Indonesia. Siap memperjuangkan untuk kemerdekaan Palestina, Bapak Ibu? Siap berjuang untuk memerdekakan Masjidil Aqsa? Siap membuktikan bahwa kita siap memimpin dunia? Tapi kesiapan ini tentu ada pengorbanan. Betul Bapak Ibu? Baik, panitia. Di belakang ini kami sudah mendapatkan izin dari pihak DKM. Bapak Ibu, tolong doakan kami. Saya sejak 2006 tidak berhenti untuk menyampaikan. Beberapa kali kami berkunjung ke sana dan ini yang terjadi. Apa yang saya sampaikan demi Allah, apa yang saya alami dan saya lihat ketika saya berada di Palestina. Sejak 2006 kami konsen ke sana Bapak Ibu, dan kami yakin dengan apa yang mereka alami. Bapak Ibu, di Al-Quds, ini saya perlihatkan Al-Quds pada Bapak Ibu sekalian. Harusnya bulan Maret kami berangkat ke sana kembali Bapak Ibu, tapi ternyata ada berita kalau kami tidak bisa masuk. Sekarang ditutup kembali karena pandemi. Ini salah satu perjalanan kami ke Masjidil Aqsa. Setiap tahun kita 2 kali atau minimalnya 1 kali kita berkunjung, kadang 3 kali. Kita membawakan bantuan ke sana dan ini perjalanan kami membawa jemaah Indonesia, seluruh Indonesia dari semua provinsi untuk mengenalkan mereka tentang kiblat kita yang pertama. Setiap menuju gedung baru Al-Aqsa itu gerbangnya berwarna hijau besi, pintu besi berwarna hijau dan dijaga oleh tentara Israel dengan senjata. Hanya sekedar berkunjung saja, pertaruhan kita nyawa. Kami membawa bantuan langsung ke sana. Kami tidak menitipkan pada siapapun. Saya bawa sendiri bantuan kita Bapak Ibu. Kami sampaikan ke sana. Pertama kami ke Hebron. Ini yang sedang terancam sampai hari ini. Kemudian kita ke Al-Quds. Di sana kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita muslim yang dibantai tadi oleh Israel. Dan yang ketiga, para penghafal Quran, baik di Gaza ataupun di West Bank. Insya Allah ini akan kita lakukan Bapak Ibu Allah. Dan ini salah satu bukti sumbangsih Indonesia kepada Palestina. Apa sumbangsih kita kepada mereka Bapak sekalian? Ini dia. Sumbangsih kita kepada Palestina. Kita bangun. Ini dia. Rumah sakit Indonesia berdiri di Bethlehem 74 km dari Masjidil Aqsa, tepatnya di Gaza Utara. Ini rumah sakit yang dibangun oleh sumbangan masyarakat Indonesia. Dan mereka sudah berterima kasih kepada kita. Ini rumah sakit yang dibangun dengan sumbangan warga Indonesia dan telah beroperasi sejak tahun 2015 ini untuk melayani pasien. Salah satu momen di mana saudara-saudara kita yang sedang berkumpul memperingati momentum Nakba, mereka diserang oleh Israel. Memprotes pendudukan wilayah Palestina. Demo besar-besaran ini setiap tahun digelar memperingati Al-Nakba atau Hari Malapetaka, ketika ratusan ribu warga Palestina diusir setelah pembentukan negara Israel tahun 1948. Sebagian korban bentrokan dibawa ke rumah sakit Indonesia. Mereka menyatakan bersyukur atas dukungan warga Indonesia yang memungkinkan berdirinya rumah sakit ini. نشكر على الشعب التونسي قناة مستشفى الشباب كل المستشفيات الموجودة إمكانيات عملنا إياها يعني متابعين حالات كل حياة يعني عملنا إياها. Rumah sakit Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya insya Allah saya tetap akan berangkat ke Labapun nanti. Informasi kemarin 2 hari yang lalu saya dapat telepon dari
kita terkendala untuk masuk ke Palestina kembali. Biasanya kami masuk ke Jordan, dari Jordan melalui Alan Biget kita ke Palestina. Dari Palestina kita ke Mesir melalui Rafah, baru kita ke Mekah Madinah. Tujuannya Bapak-Bapak sekalian untuk memetakan pada saudara-saudara kami jalan perjuangan kita nanti ketika kita membebaskan Palestina. Bersama saya ada NGO Mulia Berbagi Indonesia. NGO ini insya Allah mereka komitmen yang ada di Pekanbaru ini, salah satu pelayanan proyek mereka adalah ikut bersumbangsih memerdekakan Palestina. Bapak Ibu, barangkali di antara Bapak Ibu tadi kita sudah lihat jika Palestina berkorban nyawa, bahkan bukan hanya harta demi menunggu kebangkitan Islam, dan mereka menunggu kita. Lalu apa yang akan kita korbankan? Berikut ini dari tim akan ada yang berkeliling, silakan. Mereka akan mengumpulkan sedekah terbaik Bapak Ibu sekalian, dan inilah yang akan kita bawa. Hasilnya sudah Bapak Ibu lihat. Ada rumah sakit yang kita bangun, ada biaya yang kita gunakan untuk mengobati mereka. Hari ini Palestina membutuhkan air bersih. Air bersih yang mereka minum di Gaza ini diracuni Israel. Diracuni Israel. Sudah banyak di antara mereka yang meninggal dunia, terutama anak-anak. Belum lagi mereka dihantui oleh musim dingin. Ini salah satu kunjungan kami ke sana ketika musim dingin terjadi. Kehadiran kami disambut dengan turunnya salju. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Kemah Distrik menuju ke Sima, arah ke Madain Soleh, kota Petra. Dan para kawan bisa melihat kita sedang turun salju, dan memang tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi. Dari permukaan laut kurang lebih ada 1.600 meter dari permukaan laut. Dan ini tempat yang cukup tinggi, dan kita bisa melihat bagaimana salju turun dingin luar biasa di bawah 0 derajat Celcius. Ya. Selamat berikut ini untuk sahabat Turis Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya di Palestina ternyata Bapak sekalian, di Syam juga sama. Mereka dalam keadaan kedinginan, dan ketika kami berkunjung itu salju turun. Dapat kita bayangkan, sudah mereka dibantai, kemudian juga mereka dihantui oleh musim dingin Bapak sekalian. Nah, baik Bapak Ibu rahmati Allah, bersama kami juga ini ada kartu komitmen. Bapak Ibu, ini sumbangsi kita bukan hanya Palestina tapi juga Suriah. Kita sudah komitmen untuk membebaskan mereka. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyampaikan, min khiri ahlil ardi yawma idin alladzina yuhajjiruna ila hijra'i Ibrahim. Sebaik-baik manusia imannya di muka bumi di akhir zaman adalah mereka yang berhijrah, berjuang untuk tegaknya tauhid di akhir zaman di bumi para nabi. Ini yang terjadi di sana. Ini detik-detik pembantaian yang tadi di Palestina, yang ini di Suriah. Meraih keuntungan dengan jabatan penting di lingkaran partai baru. Sejak merdeka dari Prancis, Suriah mengalami berbagai transformasi politik dan kudeta. Naiknya Bashar al-Assad menjadi presiden membuat masalah baru bagi rakyat Suriah. Sunni adalah kaum mayoritas, namun masyarakat Sunni terpinggirkan secara ekonomi, politik, hingga militer. Di masa Bashar al-Assad terjadi pembantaian di kota Hama yang terkenal pada tahun 1982, di mana sekitar 30.000 warga Sunni dibantai. Tapi setelah tewas pada tahun 2000,
benefited from the spoils handed out to cronies of the ruling elite. People attacked the statues of the president's father and other symbols of the government. The video shows security forces on rooftops firing at unarmed civilians. More people were killed. Membantu ini. Ini kondisi Mafraq yang menjadi tempat pengungsian kaum muslimin yang di Baghdad tadi. Ini perbatasan antara Suriah dengan Jordania di Mafraq. Alhamdulillah Indonesia melalui Golden Future juga membantu ke sana. Dan ini 2 kontainer bantuan kita di musim dingin. Ini pakaian yang mereka pakai sampai ke sana. Ini dari Indonesia dan juga beberapa miliar uang kita gunakan untuk membantu mereka. Tujuan ini semua adalah untuk membuktikan kesungguhan kita membebaskan bumi para nabi dan rasul. Maka dari itu, Bapak Ibu yang Allah, kami bersama Mulia Berbagi Indonesia ini akan membagikan sal dan juga kartu komitmen Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memberikan donasinya kepada kami dengan dicicil ataupun cash, dan Bapak Ibu boleh memilih antara angka-angka ini. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu berkata Allah, jangan takut kita kehilangan harta dengan berbagi. Tidak. Yang berangkat bersama saya dulu ada tukang beca, ada yang makan sehari kadang tidak, tapi mereka nabung untuk membantu saudara kita Palestina. Akhirnya apa? Dia berhasil berangkat ke Palestina. Dia menabung sekian tahun, ingin berangkat ke Palestina, ingin lihat sendiri bagaimana kondisi kaum muslimin Palestina. Kemudian dia bersedekah dengan uang itu. Apa yang terjadi? Seorang kaya raya dari Arab, dari Timur Tengah memberikan hadiah umrah kepadanya, dan dia mendapatkan modal dari bantuan Masayih tadi sehingga hidupnya berubah sekarang. Ini Bapak Ibu, Allah akan menolong kita selama kita ada dalam pertolongan hamba-Nya. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sambil Bapak Ibu menyaksikan apa yang kami lakukan, Indonesia yang lakukan untuk mereka. Bapak Ibu, ini saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Baik, di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini yang siap untuk berdonasi ke Palestina atau bumi Syam,